Halo pemirsa, apa kabar? Unhas hari ini edisi Selasa 13 Juni 2023 kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Andi Putri Najwa yang akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Langsung saja kita menuju ke berita pertama. Simposium diselenggarakan oleh Fakultas Kelautan dan Perikanan pada Sabtu kemarin di Unhas Hotel and Convention. Simposium ini berlangsung selama 2 hari. Pada hari pertama merupakan Simposium Nasional ke-10 dan pada hari kedua merupakan Simposium Internasional dalam bidang kelautan dan perikanan. Adapun kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Zahra Sabita Suceng, dalam program Unhas hari ini. Hari ini dilaksanakan acara Simposium Nasional ke-10 dan Simposium Internasional ke-6 Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan di Unhas Hotel and Convention Sabtu 10 Juni 2023. Simposium Nasional ke-10 dan Simposium Internasional ke-6 Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan yang mengusung tema penguatan Sustainable Development Goals melalui inovasi kelautan dan perikanan. Dalam hal ini, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan University Malaysia Terengganu, Marine Technology Corporation Research Center Korea Indonesia, dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, 10 hingga 11 Juni 2023 di Unhas Hotel and Convention. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan pemateri yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia, Malaysia, Sudan, dan juga Inggris. Untuk keynote speech sendiri berasal dari Belanda, Jepang, Amerika, dan Korea. Para pemangku kepentingan juga turut hadir dalam kegiatan ini, seperti pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan, yakni para birokrat, pengusaha, dan LSM. Pada hari pertama, Bapak Agus Suherman selaku Dirjen Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut berperan sebagai pemateri kunci yang memaparkan kondisi terkini pengelolaan perikanan di Indonesia. Lalu pada hari kedua, kegiatan ini menghadirkan forum ilmiah bagi para ilmuwan, kelautan dan perikanan untuk saling bertukar informasi terbaru dari hasil riset masing-masing guna mendorong terbangunnya jaringan informasi holistik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Setelah ada pertemuan kayak gini, kemudian tentu ditindaklanjuti dengan rumusan-rumusan kebijakan yang lebih implementatif yang bisa dilaksanakan. Sudah 10 tahun terakhir dan ini adalah kegiatan nasional ya, bukan daerah tapi nasional, karena isu-isu yang kita bahas juga adalah memang isu-isu nasional dan isu global, sehingga ada yang nasional, ada juga yang internasional. Sehingga kegiatan ini sebenarnya adalah suatu hal yang sangat fundamental di dalam memastikan bahwa pengelolaan optimalisasi sumber daya kelautan dan perikanan itu dilakukan secara efektif, efisien, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi data terkini. Ya. Karena kenapa sektor kelautan ini, ikan-ikan itu kan nggak kelihatan ya. Itu dalam laut, nggak ada yang tahu tuh. Makanya diperlukan ilmu untuk bisa mendeteksi, mengukur bagaimana sumber daya alam itu yang ada dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Sehingga hari ini berkumpul ilmuwan-ilmuwan dari seluruh Indonesia untuk terus-menerus saling berbagi tentang kemajuan terkini. Masing-masing ini kan meneliti di tempatnya masing-masing. Nah, daripada kita meneliti terlalu banyak, itu kan biayanya besar, waktunya panjang. Jadi kita berbagi tugas untuk siapa yang meneliti apa, dan ini adalah momentum baik untuk berbagi apa yang sudah dilakukan di tempat lain. Kita nggak usah mengulang, kita kemudian mengembangkan lagi dari apa yang sudah ada itu. Jadi indahnya berbagi di situ, dan simposium ini adalah tempatnya berbagi itu. Kegiatan Simposium Nasional dan Internasional Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan itu adalah kegiatan rutin tahunan. Untuk nasional kami sudah laksanakan sebanyak 10 kali. Sedangkan untuk internasional itu sudah 6 kali. Untuk internasional memang kan tujuannya salah satunya adalah membawa Unhas kan go internasional, sesuai dengan target kita Unhas menjadi world class university. Untuk bidang kami ini memang sebenarnya diharapkan akan mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia.
itu sebenarnya untuk menguatkan itu dengan bertemunya saintis, maka diskusi terkait dengan bagaimana memperbaiki terutama sektor perikanan dan kelautan di Indonesia agar memberikan sumbangsi yang besar untuk pembangunan bangsa Indonesia. Harapan kami bahwa dengan adanya hasil dari simposium ini, maka itu akan menjadi referensi bagi pengambil kebijakan nantinya, karena di dalamnya itu ada diskusi yang menarik ya yang dilakukan oleh saintis kita yang bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan kebijakan arah pengembangan pengelolaan sektor perikanan dan kelautan di masa yang akan datang. Oke, baik, terima kasih Pak. Pemirsa, itulah tadi acara Simposium Nasional ke-10 dan Simposium Internasional ke-6 Kelautan dan Perikanan di Unhas Hotel and Convention. Zahra Sabita Suceng, Muhammad Alvin, Unhas TV. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin mengadakan silaturahmi dan kelas besar Bina Karakter Religius yang berlangsung di Auditorium Prof. Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu lalu dengan tujuan membentuk karakter mahasiswa yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Selamat siang pemirsa Unhas TV, kembali bersama saya Muhammad Fauzan Ali dalam program Unhas hari ini. Tepat pada hari ini, Sabtu 10 Juni 2023, sedang berlangsung kegiatan silaturahmi dan kelas besar Bina Karakter Religius Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2023 Masehi atau 1444 Hijriah dengan tema Jangan Pernah Meninggalkan Al-Quran. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin mengadakan silaturahmi dan kelas besar Bina Karakter Religius 2023 yang bertemakan Jangan Pernah Meninggalkan Al-Quran. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menghadirkan program Bina Karakter Religius sebagai wadah untuk membentuk nilai-nilai dan karakter yang sesuai dengan ajaran Al-Quran pada diri individu, serta mengembangkan karakter religius dalam maritim Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini diawali dengan laporan Ketua Panitia oleh Muhammad Fadil Banjar, kemudian diisi dengan tausiah oleh Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Ansar, BSH, MA, PhD, yang merupakan Direktur Markas Hijrah Indonesia. Kegiatan Bina Karakter Religius kelas kecil ditutup oleh Dr. Heri Aksa Putrawan, SPPK, sekaligus membuka kegiatan silaturahmi dan kelas besar Bina Karakter Religius Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2023 Masehi atau 1444 Hijriah. Untuk latar belakang sendiri, kan sesuai dengan namanya, Bina Karakter Religius FK Unhas. Di kegiatan ini merupakan usulan dari Wakil Dekan saat 2019. Jadi beliau ingin punya lulusan yang kedokteran itu kan biasa terkenal karena sibuk sekali. Tapi di sini mau dibuat program yang kedokteran itu tidak hanya sibuk untuk urusan dunia, tugas, tapi juga bisa ahli, bisa jago juga dari segi ilmu pemahaman agamanya. Adapun untuk prosesnya, kurang lebih ini BKR, ini kan tahun keempat, berlangsung secara luring. Kita pembukaan di 25 Februari 2023, kemudian kita kelas kecil sekali seminggu, itu sampai 10 pertemuan. Setelah itu kita post-test. Sudah post-test, kita rekap nilainya. Dari rekap nilai kita tentukan peserta terbaik tiap kelompok. Nah setelah itu kita umumkan pada hari ini tanggal 10 Juni 2023. Jadi kita undang Ustaz Fakhrul Razi Ansar yang merupakan salah satu ustaz ternama juga di Makassar dan Indonesia ya. Seperti itu. Silaturahmi dan kelas besar Bina Karakter Religius 2023 ini diselenggarakan pada pukul 13 WITA hingga selesai. Ustaz Fakhrul Razi menyampaikan bahwa Al-Quran menjagamu dari perbuatan dosa, Al-Quran menuntunmu pada kebaikan, dan Al-Quran memberikan solusi pada masalah hidupmu. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi wadah untuk meningkatkan karakter religius dan karakter Qurani mahasiswa Universitas Hasanuddin. Muhammad Fauzan Ali, Diki Wahyudi, Unhas TV. Kuliah umum kembali digelar di Universitas Hasanuddin, yang kali ini diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian pada Senin kemarin. Kuliah umum ini mengangkat tema Coffee Science and Engineering dengan menghadirkan para pembicara dari University of California.
Selamat siang pemirsa Unhas TV, kembali lagi dengan saya Andi Sophie Salsarani dalam program Unhas hari ini. Saat ini saya sedang melaporkan dari Aula Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Tepat pada hari ini 12 Juni 2023, kuliah umum kembali digelar oleh Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin yang bekerja sama dengan University of California Davis. Kegiatan ini dilangsungkan secara luring. Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan University of California Davis dalam menyelenggarakan kuliah umum. Kuliah umum ini dilaksanakan secara luring yang bertempat di Aula Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Kuliah umum kali ini mengusung tema Coffee Science and Engineering. Kuliah umum ini menghadirkan segenap sivitas akademika dan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dibuka oleh opening speech dari Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Profesor Dr. Eng Ir Insinyur Adi Maulana, ST MPhil, serta dimoderatori oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Salengke, MSc. Kegiatan kuliah umum ini merupakan perwujudan kolaborasi nyata antara Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin dengan University of California Davis dan diharapkan adanya kegiatan-kegiatan kerjasama selanjutnya. Good afternoon, ma'am. How are you today? I'm very well, thank you. I've been enjoying visiting Indonesia for the first time. How do you feel after sharing and giving lectures to everyone in the room, especially for the student in Hasanuddin University? Well, we've been really overwhelmed with how warm and embracing everyone is, and very excited about the coffee culture in Indonesia. Do you have another plan in the future, maybe for another collaboration with Hasanuddin University and University of California Davis? Yes, we're looking to build collaborations with the coffee consortia that's been started by the ministry, and to exchange students between UC Davis and different Indonesian universities, and have Indonesian students come to UC Davis as well. Thank you so much, ma'am. We really hoping for you to come back here again. Okay. I would be delighted. Okay. Dengan adanya kuliah umum ini dapat diharapkan mampu menjadi wadah untuk sivitas akademika dan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin untuk mendapatkan wawasan dan ilmu yang lebih luas mengenai kopi dan teknik pengelolaannya. Andi Sophie Salsarani, Coleta Maria Viola, Unhas TV. Mahasiswa Universitas Hasanuddin kembali mengharumkan nama kampus. Zid Irsyadin Sartono Wijaogi, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Hasanuddin, berhasil meraih juara 1 Millennial Online Competition tingkat nasional kategori video gagasan kreatif. Selamat pagi pemirsa Unhas TV, bersama saya Andi Muhammad Fajar. Saat ini saya sedang berada di gedung CSA, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Event tahunan yang diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, yakni Millennial Online Competition, telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2023, di mana pada pelaksanaan tersebut terdapat 5 cabang lomba, yakni esai, business plan, fotografi, poster, dan video gagasan kreatif. Ya, kalau soal konten ya, karena saya baca persyaratan dan ketentuan dari pelaksana lombanya, di situ harus diangkat katanya soal green technology ataupun bagaimana Indonesia agar mencapai net zero emission, dan terakhir itu disuruh angkat untuk inovasi baru untuk tentang green technology. Jadi saya susun mulai dari pembahasan edukasi tentang green technology itu, contohnya kayak gimana, dan juga net zero emission bagaimana Indonesia agar mencapai itu. Dan yang terakhir saya membawa inovasi terbaru dari saya, yaitu perintis pembangkit listrik terintegrasi. Jadi dia kayak menggabungkan antara pembangkit listrik tenaga bayu dan pembangkit listrik tenaga matahari. Jadi itu yang digabungkan, itu yang saya usung ke video gagasan kreatif saya. Tapi karena memang dibatasi oleh durasi, jadinya saya hanya membatasi menggambarkan gambaran-gambaran umum dari inovasi saya. Harapan yang telah disampaikan oleh Kak Sid semoga menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap pihak pimpinan fakultas, sehingga menjadikan Millennial Online Competition sebagai kompetisi tingkat nasional yang lebih baik lagi. Andi Muhammad Fajar, Michelle Solomita, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.